negara Ya. lagi-lagi mau ngutang kepada rakyatnya. Oh, Jadi oke. kadang-kadang kita menjadi suatu konotasi yang mungkin negatif ya, berbicara mengenai waduh negara mengutang ya. Ya, tapi daripada negara itu berhutang kepada bukan rakyatnya, di mana sebenarnya yang namanya pendapatan negara itu ya salah satu dari pendapatan pajak ya. Anda tinggal pilih mau membayar atas pajak lebih besar atau negara berhutang. Yang namanya investasi itu bisa memberikan hasil yang baik untuk masa mendatang, ya kan? Sangat baik kalau kita sudah mulai investasi juga sejak dini, sejak masih muda gitu ya, masih remaja, masih usia-usia produktif. Karena semakin awal memulai investasi, akan semakin mahir pula ke depannya. Investasi pun tidak hanya berasal dari satu sumber, begitu ya. Terdapat banyak investasi menarik yang tentunya bisa kita pilih. Salah satunya adalah SBR, atau mungkin pendengar KP sering mendengar Saving Bond Retail ya. Bagi kita yang masih asing dengan instrumen investasi ini, jangan khawatir karena kita akan langsung mengkonfirmasinya bersama Mas Ryan Filbert, seorang praktisi dan inspirator investasi Indonesia, serta penulis puluhan buku bestseller nasional. Selamat sore Mas Ryan. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali, luar biasa. Kalau jam segini udah siap ini pidato sampai jam 9 nanti malam. Siap Mbak? Luar biasa, dari suaranya tuh semangat terus ya. Semangat 45 ini. Siap. Wow. Mas Ryan. Ya. Ini benar-benar yang namanya investasi, makanannya Mas Ryan harian ya. Siang malam bahkan ya, kalau bisa 24 jam. Nah, tapi mungkin ada juga para pemula termasuk Shirley gitu. Masih kurang paham yang namanya SBR, Saving Bond Retail. Dijelaskan dulu Mas. Iya, baik. Jadi saya mau coba sampaikan dengan dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang yang pertama yang namanya saving bond retail itu negara lagi-lagi mau ngutang kepada rakyatnya. Jadi kadang-kadang kita menjadi suatu konotasi yang mungkin negatif ya, berbicara mengenai waduh negara mengutang ya. Ya, tapi daripada negara itu berhutang kepada bukan rakyatnya, di mana sebenarnya yang namanya pendapatan negara itu ya salah satu dari pendapatan pajak ya. Anda tinggal pilih mau membayar atas pajak lebih besar atau negara berhutang kepada kita karena atas kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai saving bond retail ini, kebetulan tema ini pasti ada hubungannya dengan SBR 010 atau SBR 10 yang ditawarkan untuk kita ikut berpartisipasi di tanggal 21 Juni kemarin dan ditawarkan sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 nanti. Jadi kita itu berkesempatan untuk, kalau dari sudut pandang kita, karena pemerintah berhutang kepada kita untuk tujuannya adalah pembiayaan kekurangan APBN 2021 dan juga dengan dampak penanganan daripada COVID ini membutuhkan uang yang lebih besar lagi, maka itu kita dimungkinkan untuk bisa berinvestasi dengan membeli surat hutang ini. Nah, bicara dengan membeli surat hutang ini, kita harus tahu ada surat hutang itu kalau yang ditawarkan secara retail dari negara itu sebenarnya jadi dua. Yang benar-benar surat hutang itu namanya ORI, obligasi retail. Ada sebenarnya bukan disebut surat hutang tapi seperti tabungan yang disebut dengan saving bond retail. Jadi mengapa ada kata-kata saving bond retail? Bond itu kan surat hutang. Jadi ada saving. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya sebenarnya dengan Anda membeli surat hutang ini, Anda sebenarnya mendapatkan beberapa perbedaan dari yang dimana Anda membeli ORI. Misal, penawarannya jatuh temponya adalah cuma 2 tahun dikembalikan. Jadi misalnya mengikuti SBR 010 ini, SBR 10 ini nanti dibeli gitu ya, itu cuma nanti di tahun kedua itu sudah dikembalikan uangnya. Nah, juga ya, Mas? Betul. Nah, yang membedakannya lagi adalah
nil yang akan dilakukan itu adalah kuponnya atau returnnya atau bunganya, mungkin yang orang bisa sebut sebagai bunga, karena ketika kita ngutangin orang ada suatu imbal yang dikembalikan kepada kita, maka itu ada mengambang. Jadi pertama kali diterbitkan ini nilainya lah 5,1% per tahun ya, bukan per bulan. Kalau 5,1% per bulan mah pingsan atau negaranya. 5,1%. Nah, 5,1% ini itu mengambang karena dihitung dari suku bunga acuan kita pada saat ini. Suku bunga acuan itu disebut dengan 7 days reverse repo rate. Itu adalah 3,5%. Nah, 3,5% ini biasanya menjadi acuan daripada tabungan-tabungan yang ada di bank-bank kita, itu adalah mengacu kepada naik turunnya 7 days repo rate ini ditambah 1,6%. Nah, jadi kalau nanti nih setelah berjalannya SBR 10 ini ternyata suku bunga acuannya berubah menjadi 4% karena ada perbaikan di negara kita, pertumbuhan ekonomi baik dan lain sebagainya. Jadi 4% ditambah 1,6. Jadi 5,6%. Jadi dia bisa naik. Tapi tidak bisa turun di bawah 5,1. Jadi dia bottomnya adalah 5,1, tapi ini bisa naik. Nah, sedangkan ini tidak terjadi ketika Anda membeli ori. Gitu. Jadi pasti ada nanya, Ryan, apa sih kalau saya mau beli surat utang pada saat ini, apa bedanya SBR dibandingkan ori? Yang pertama adalah kalau SBR itu dia mengambang dan hanya 2 tahun. Sedangkan kalau ori itu 3 tahun dan tidak ada ngambang-ngambang, yaitu yang disepakati di awal ya sudah, itulah bungamu, kuponmu sampai berakhir di 3 tahun. Nah, yang pembeda selanjutnya adalah SBR ini ada namanya locking period. Kalau saya sebutnya sebagai locking period, sedangkan kalau di Kementerian Keuangan menyebutnya sebagai early redemption. Jadi ketika kita mau ada locking period itu artinya adalah kita tidak bisa jual, kita tidak bisa cairkan uang kita itu dari tanggal nanti sampai dengan 27 Juli 2022. Jadi ketika kita sudah confirm untuk beli, kita baru bisa mencairkan itu pertama kali. Nah, makanya disebut dengan early redemption, yaitu adalah pencairan lebih awal. Itu tanggal 27 Juli 2022. Artinya kalau kita hitung-hitung sekitar 1 tahun kita tidak bisa cairkan uang kita. Mirip seperti deposito berjangka yang kita bilang 1 tahun, ya udah berarti 1 tahun tidak bisa dicairkan. Dan tidak dengan cara apapun. Kalau misalnya kita itu deposito kan bisa dengan penalti ya. Nah, kalau ini tidak, kita 27 Juli 2022 lah baru boleh menyatakan mau di redemption lebih awal. Nah, bedanya apa nih dengan ori, obligasi retail? Kalau ori itu kita ada memang 1 bulan, setelah itu ada pasar sekundernya. Jadi kita boleh jual kepada orang lain. Jadi bedanya adalah kalau ini harus di buyback kembali oleh penerbit, yaitu negara kita yang SBR. Tapi kalau ori itu kita bisa pindah tangankan ke orang lain. Jadi negara itu boleh dibilang, saya nggak mau tahu deh, pokoknya nanti di tahun ketiga yang pegang saya kembaliin duitnya. Oleh karena itu nanti selama berjalannya 3 tahun ini ada perpindahan tangan mau berapa ratus kali, itu terserah, itu urusan orang yang mau pindah tangankan. Sedangkan kalau yang SBR ini itu beda, dia selama 1 tahun pertama itu di lock dan tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain. Tapi setelah ada early redemption di tanggal 27 Juli 2022, dia boleh surrender. Oleh saya mau cairkan dong, saya perlu dibeli kembali oleh si pemerintahnya, penerbitnya. Jadi ada beda nih dari cara main kedua ini. Jadi tetap saja semangatnya sebenarnya adalah membantu negara. Karena apa? Karena ketika Anda bayar pajak lebih besar katanya tidak mampu karena kehidupan sedang sulit. Ditanya balik, kalau gitu saya minjem boleh nggak? Nah, kalau misalnya pinjem boleh, ya udah berarti silahkan gitu. Jadi kalau nanti misalnya ditanya, wah negara ngutang, ternyata negara ngutang, kalau misalnya saya tidak mau bagaimana nih? Ya udah, otomatis negara akan mencari jalan lain untuk menutupi defisit APBN 2021 kan? Begitu ceritanya. Jadi SBR ini yang relatif Mas Ryan maksud lebih mudah kita ambil dibanding ori ya, seperti itu atau? Ori atau SBR atau sukuk tabungan atau yang lainnya ya gitu ya, itu tidak bisa menunggu kapan, tidak bisa kita beli kapanpun. Kita hanya harus nunggu ada penawaran dari Kementerian Keuangan.
Pertama Oke. itu. Nah, ya kebetulan pada saat ini ada SBR. Jadi nggak mungkin ada SBR barengan sama ada ori itu kayaknya nggak pernah kejadian karena itu kan jadi saling kanibal. Dua-duanya jadi kayak produk Iya. diluncurkan, dua-duanya akan saling meniadakan gitu kan. Nah, Oh, itu oke. pertama. Lalu yang kedua, kalau dibilang lebih mudah sebenarnya tergantung. Kalau misalnya Anda memang berencana untuk membeli sesuatu investasi yang aman, ini akan aman, yang jamin negara loh yang bayar. Iya. Lalu yang jamin akan ngembalin duit Anda tahun depan ataupun 2 tahun lagi, itu adalah negara. Jadi ini relatif aman. Yang paling cepat, Mas. Yang paling cepat apanya? Paling cepat menguntungkan lah. Ya kalau misalnya paling cepat menguntungkan dan aman sebenarnya ori, sukuk tabungan, saving bond retail ini semuanya boleh dibilang cepat ya. Karena kan setelah selesai masa penawaran tanggal 15 Juli 2021 itu kupon pertama Anda kalau nggak salah bulan September udah langsung terima. Dan juga akan yang namanya itu adalah insentif pajak. Jadi kalau misalnya kita deposito di bank, itu kita kena PPh 20% atas bunga bank yang kita terima, pendapatan bunga. Tapi ketika kita ke saving bond retail itu kita akan kena PPh insentif 15%. Oke, iya. Itu ceritanya. Oke. Terus saran dari Mas Ryan apa nih kalau memang kita pengen berinvestasi baik di ori, sukuk dan SBR ini, Mas Ryan? Saran ya, jadi yang namanya investasi itu apapun akan jelek kalau tidak memiliki perencanaan keuangan dan investasi yang bagus. Misal begini deh, misal ya, saya punya uang katakan yang heboh dulu deh, nilainya adalah 100 juta misalnya gitu ya. 100 juta ya, uang yang juga nilainya masih cukup besar gitu ya. Kalau 100 juta itu kita hitung-hitung dengan pendapatan bulanannya dari si SBR ini dengan nilai adalah 5,1%, artinya per tahun kita dapat 5.100.000. Iya. Nah kalau dibagi 12, andaikan kita anggap aja kita anggap 5.100.000 ini dibagi 12 itu sekitar 400 ribuan gitu ya. Nah ternyata Anda mau pakai uang yang 100 jutanya itu karena kebutuhan apapun di 3 bulan kemudian, Anda dalam masalah. Kenapa? Karena uangnya terkunci untuk 1 tahun. Iya. Suatu investasi bagus sekalipun, aman sekalipun, dijamin negara sekalipun, Anda jadi masalah. Karena apa? Karena Anda tidak pernah sadar bahwa Anda perlu uang itu di 3 bulan kemudian, di mana selama 3 bulan ini Anda cuma dapat 400 ribu sebulan, Anda cuma punya 1.200.000, padahal 100 jutanya mau dipakai. Jadi masalah. Kenapa? Investasinya di tempat yang benar, tapi perencanaan keuangannya nggak bagus. Gitu. Berarti mesti hati-hati di perencanaan keuangan ya. Betul, jadi perlu sekali sebenarnya kalau tidak mau merencanakan keuangan, pertama-tama sadar cash flow dulu deh, money in, money out. Oke. Money in-nya itu kita tahu, money out-nya kita juga harus perkirakan. Oh ternyata saya dari uang ini dingin, saya 1 bulan atas uang ini tuh cuma sebenarnya hanya mau mematahkan sebuah biaya 200 ribu gitu. Anda aman, kenapa? Karena dengan Anda taruh di deposito uang 100 juta mungkin tidak menghasilkan dan lebih aman juga dibandingkan Anda membeli CS suku saving bond retail ini. Nah, ternyata dengan Anda punya pengeluaran 200 ribu dan Anda mendapatkan pemasukan 400 ribu dan Anda uangnya dingin tidak perlu diapa-apain dalam 2 tahun, maka sebenarnya Anda jadi smart investing kan. Kenapa? Karena ketika suku bunga acuannya 7 days repo rate-nya naik, misalnya jadi 6%, maka Anda akan diuntungkan karena 6% ditambah 1,6 tadi kan floatingnya ya. Anda jadi lebih smart investing gitu loh dibandingkan Anda terkunci di deposito yang hari ini suku bunganya sedang rendah, ibaratnya begitu. Oke. Jadi benar-benar dicocokkan dengan kemampuan terus perencanaan keuangannya begitu ya Mas ya. Ya, tapi memang masalah utamanya itu contoh ya, saya kembali kalau ngomong hari ini kan kesannya kayaknya pinter banget gitu. Ya sebenarnya ketika saya mulai investasi awal-awal gitu ya, itu 17 tahun yang lalu saya nggak ngerti apapun mengenai hal ini, nggak ngerti perencanaan keuangan, taunya untung aja gitu ya. Ya masalahnya cuma tinggal
ketika kejadian sesuatu yang rugi Anda nggak siap, ini nggak mungkin. Sebenarnya kalau Indonesia tidak bangkrut nggak mungkin ini kenapa-napa. Investasi ini berarti sangat aman, hampir dapat dikatakan zero risk. Yang kedua, Anda kalau misalnya pas kenapa-napa secara diri Anda masih punya backup untuk uang, maka Anda sebenarnya investasi boleh selebor-selebor gitu. Tapi ya masalahnya adalah orang itu kadang harus belajar dari pengalaman sendiri, akhirnya bisa memetakan risiko dengan baik. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Mas ya, benar-benar harus direncanakan sedemikian rupa. Kalau untuk SBR ini sebenarnya nggak perlu heboh-heboh amat. Anda mulai dari 1 juta rupiah bisa loh untuk beda dengan kita misalnya ambil FR gitu ya, surat utang yang lebih besar gitu ya. Itu ada tiket size tertentu memang. Tapi kalau untuk retail ini nilainya kecil, minimum pemesanan 1 juta, maksimum pemesanan dibatasi 3 miliar rupiah per orang. Gitu. Dari segi resiko apapun juga tidak ini ya Mas ya, orang negara kok yang jamin kan gitu ya Mas ya. Betul. Jadi ada kata kuncinya itu satu, kalau ditanya, Pak, ini apakah aman? Aman secara barang ini aman, secara instrumen ini aman. Tapi bisa jadi nggak aman kalau Anda beli dengan cara yang salah. Ya dong, Anda semangat investasi ini ternyata Anda pakai uang KTA, ya mana nutup bunganya? Iya dong, KTA kan 1%, 2% per bulan gitu. Lah ini 5,1% per tahun. Berarti kan Anda ada di instrumen yang benar, tapi cara memilikinya salah, Anda jadi bermasalah gitu. Nah, lalu setelah itu harus tahu bahwa ini tidak sefleksibel daripada ori, tidak sefleksibel daripada saham, tidak sefleksibel daripada emas. Kenapa? Karena ada 1 tahun ketika Anda membeli, Anda di lock. Iya. Ini nggak boleh diapa-apain gitu ya. Betul. Ini hati-hati gitu, karena ketika Anda perlu dan Anda perlu banget, ini nggak bisa cuma sorry ya tahun depan ya. Jadi berarti gitu tuh. Oh iya. Berarti lebih fleksibel ori ya Mas ya. Iya, tapi sayangnya lagi nggak ada. Saat ini lagi nggak ditawarkan gitu. Jadi memang ini kan ada suatu investasi tematis kalau saya bilang ya, bertema ya. Karena yang namanya SBR, ori gitu ya, sukuk retail itu semuanya adalah ada tema-temanya. Nah, kalau misalnya Anda tanya, Pak, kalau gitu saya ini penganut perekonomian syariah, Pak. Saya tidak mau mengambil riba. Saya boleh nggak investasi di SBR? Nggak bisa. SBR itu beda dengan Anda harus ambilnya yang sifatnya adalah sukuk ya, bukannya obligasi gitu. Obligasi pasti riba. Kalau untuk sukuk tidak, karena memang sudah akadnya di depan beda bentuknya. Jadi kalau misalnya untuk kondisinya adalah jalan gitu ya, untuk pembuatan jalan tol segala macam, itu kita sifatnya jadi bedanya sudah ada akad di depannya. Oke. Jadi sewa gitu. Untuk mendengar KP yang mengarah ke syariah mungkin bisa melirik sukuk. Betul, betul. Investasi syariah itu sukuk gitu, sukuk retail, sukuk tabungan itu ke sana. Tapi kalau misalnya masih menerima konsep daripada bunga berbunga, imbal, maka si SBR ini masih bisa menjadi pilihan. Oke. Wow. Luar biasa ya, jadi bisa ikut membantu negara ini juga suatu hal yang mulia juga sambil berinvestasi ya Mas ya. Betul, ketika kita mau bayar pajak lebih banyak kita protes karena kita anggap pendapatan kita kecil. Iya dong. Ya kan hari ini kan temanya ke sana gitu ya. Ya wajar masuk akal gitu. Nah, sekarang negara balik. Oke deh kalau gitu saya pinjam boleh nggak? Kan kamu minta untuk contribute tax-nya dan lain sebagainya, kan kita ribut nih. Sekarang dibalik nih. Kalau ngutangin gimana? Kalau nggak mau juga dua-duanya, ya sudah, berarti ya kita tahu aja. Oke. Jadi untuk kehati-hatiannya sendiri kalau SBR ini apa Mas? Apa ada setiap investasi kan ada resikonya ya Mas ya? Kalau SBR ini gimana Mas? Kalau dibilang kemungkinan terbesar untuk tidak dibayar sih ya artinya ya negaranya udah nggak mampu bayar hutang gitu ya. Dimana kalau minim banget, nggak mungkin lah ya. Hampir nggak mungkin, karena kita kalau misalnya negara tidak bisa bayar hutang sekalipun kan sebenarnya ini dalam satuan rupiah, artinya pasti akan bisa.
gitu. Kalau dalam satuannya bukan mata uang rupiah, tapi mungkin harusnya pakai yang lain gitu ya, itu tak akan melanggar sendiri aturan dari Bank Indonesia, itu jadi mungkin gitu. Tapi kalau dalam rupiah itu hampir dikatakan zero risk itu untuk bisa terjadi gagal bayar, karena yang menerbitkan ya Kementerian Keuangan loh ini. Langsung. Jadi untuk investasi ya, saya kan kebetulan suka bicara bahwa ada fixed income. Fixed income itu banyak sekali gitu. Nah, yang paling aman itu adalah yang diterbitkan negara, yaitu kayak ORI, sukuk tabungan, saving bond retail. Itu sukuk retail itu semuanya paling aman. Selanjutnya baru deposito dan deposito BPR. Kenapa? Karena deposito BPR selama kurang daripada 2 miliar atau sampai dengan 2 miliar itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Lalu turun lagi yang makin memiliki risiko tinggi tapi mendapatkan return yang lebih besar. Misalnya simpan pinjam di koperasi itu kan lebih tinggi ya. Lalu ada lagi misalnya ada di situ setara lah menurut saya itu dari asuransi itu bisa mengeluarkan seperti modelnya tabungan. Nah, itu juga ada di sana. Lalu juga turun lagi itu ada namanya peer-to-peer lending. Anda bisa meminjamkan uang Anda langsung kepada orang lain. Itu kan tinggi. Returnnya bisa 15 sampai dengan 22%, 24% per tahun. Jadi itu sebenarnya dari derajat kasta fixed income itu kita jadi sadar bahwa si SBR, ORI dan teman-temannya ini yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebenarnya memiliki kasta tertinggi untuk segi keamanan. Gitu. SBR ini ya Mas ya? Betul. Oke, baik. Wow, luar biasa. Masukan yang keren sore hari ini. Dimana kita bisa ikut juga membantu negara yang saat ini berhutang ya Mas ya? Bukan berhutang, tapi adalah negara membutuhkan pendanaan akibat defisit APBN. Nah, atas defisit APBN yang kali ini karena kurang ini adalah tentunya dari penerimaan dan juga dari ya struktur hutang itu kan sudah pasti ya, karena kalau tidak bisa terima ya dengan hutang. Nah, ini ya digunakanlah salah satu struktur ini. Karena kalau Anda membuka website dari Kementerian Keuangan, secara langsung tertulis bahwa dana yang diperoleh dari SBR 10 ini digunakan untuk membiayai APBN 2021 dan juga untuk pemulihan dari dampak COVID-19 ini sendiri. Gitu. Dampaknya luar biasa, banyak lah ya Mas, sangat membantu negara banget gitu. Betul. Ya, kalau kita mengikuti daripada perubahan anggaran RAPBN yang dibuat oleh Ibu Sri Mulyani dan seluruh jajarannya ya, sebenarnya anggaran COVID itu dari pusat saja itu 10% dari RAPBN loh. Besar sekali. Jadi kalau Anda ini sayang duit dan peduli dengan kehidupan kita semua dan masih selebor soal penanganan dampak COVID, Anda tuh sedang buang-buang duit sebesar 10%. Itu baru yang dari pusat loh. Belum dari pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah gelontorin lagi keluarin berarti adalah 10% plus itu loh. Makanya dengan kejadian meledaknya kembali COVID saat ini, sebenarnya ini adalah suatu indikasi kita ini sedang membuang-buang uang bersama kita. Waduh. Jadi iya, kenapa? Karena 10% itu sudah dianggarkan dan meledaknya itu pasti akan membuat over budget. Over budget ini pasti akan ditanggung oleh negara karena kalau tidak kan berbahaya sekali. Nah, jadi dengan kita itu selebor, sebenarnya kita itu sebenarnya lagi buang-buang duit bersama. Meskipun kadang ada orang ya, oh ya ini kan urusan negara loh, ya. Tapi kalau urusan negaranya nggak selesai, kita juga akan bermasalah terus-menerus loh. Jadi mulailah dengan ikuti sesuatu yang paling bisa diubah dari diri kita. Kalau kita berusaha untuk mengubah orang lain, itu sulit. Jadi sama, Anda jaga kesehatan, itu diri Anda. Investasi juga dilakukan dari diri Anda. Jangan tunggu orang lain berinvestasi. Jangan tunggu orang lain itu melakukan protokol kesehatan baru Anda ikutin. Kan orang kita itu kan bukan orang kita, tapi mostly orang itu selalu berpikir, loh, ya dia aja enggak, kok saya iya. Nah, cara berpikir itu dibalik lebih baik. Lebih baik saya iya, dia enggak. Iya. Nah, jadi balik-balik ke diri sendiri dulu lah ya gitu ya Mas ya. Betul, karena kita tidak bisa mengontrol siapapun selain diri kita loh. Iya. Istri Anda mau dikontrol 100%? Bisa?
Saya jamin garansi uang kembali nggak bisa. Suami Anda 100% Anda kendalikan bisa, saya jamin garansi nggak bisa. Anak Anda nggak bisa. Orang tua Anda lebih ngegas kalau dia kendalikan. Saya sudah lebih tua, wah jadi susah kan? Kan kadang ada begitu-begitunya kan. Nah itu nggak bisa. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, kalau Anda mau beres dan melihat ini menjadi suatu semangat bersama, sebenarnya ya kembali investing itu adalah lifestyle, gaya hidup sehat itu ya juga lifestyle Anda. Iya. Wih. Kok jadi kesono ya? tema bicara apa ini? Sekalian. Kan sekarang itu apa-apa prokes. Iya. Betul. Iya, thank you Mas untuk sharingnya sore hari ini luar biasa. Siap. Keren. Sukses untuk aktivitasnya Mas. Ya, sama-sama. Thank Kita you. ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you. Sore. Mas Ryan. Iya. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.